Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan pada hari ini adalah menghindari sikap rakus. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Bilangan pasal 11 ayat yang ke-32 hingga ayat 34. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Tawa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia kuliner pada saat ini sungguh berkembang pesat. Begitu banyak bermunculan tempat makan baru dengan begitu bermacam-macam jenis makanan. Setiap tempat makanan berusaha memberikan makanan yang paling lezat dan juga mungkin kombinasi-kombinasi rasa dari berbagai macam bahan makanan. Hal ini jelas sangat menarik bagi para masyarakat. Kita didorong untuk mencoba makanan-makanan yang baru muncul tersebut. Ditambah lagi adanya paket-paket murah mungkin yang sepertinya menguntungkan para konsumen, sehingga lebih mendorong kita untuk membeli dengan porsi atau jumlah yang besar. Akan tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus senantiasa berjaga-jaga. Janganlah kita sampai mengkonsumsi secara berlebihan makanan-makanan tersebut. Ya, janganlah kita sampai terlalu terpikat akan godaan-godaan dari rasa ataupun paket-paket murah tersebut, sehingga kita tidak bisa mengendalikan diri untuk mengkonsumsi makanan. Marilah kita belajar melihat dari kisah bangsa Israel. Setelah sekian lamanya Tuhan secara cuma-cuma memberikan mana bagi bangsa Israel sebagai makanan mereka, bangsa Israel satu ketika mengingat bagaimana di Mesir mereka makan daging. Oleh sebab itu mereka meminta kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan pada akhirnya mengabulkan permohonan mereka. Akan tetapi sikap dari bangsa Israel ini sungguh membangkitkan murka Tuhan. Ya, bangsa Israel mengumpulkan burung-burung puyuh yang diberikan oleh Tuhan dengan begitu berlebihan, dan bahkan berserakan di sekeliling rumah-rumah mereka. Oleh sebab itu, karena melihat sikap ini, Tuhan memberikan tulah dan membinasakan orang-orang yang bernafsu rakus tersebut. Melalui kisah ini kita boleh belajar bahwa mungkin makanan yang Tuhan berikan adalah cara atau media bagi Tuhan untuk memelihara kehidupan kita. Akan tetapi Tuhan tidak mau kita hidup berfokus pada makanan itu. Tuhan tidak mau kita dikendalikan oleh nafsu atau keinginan untuk menikmati berkat jasmani itu secara berlebihan. Ini adalah sikap orang yang hanya memikirkan kenikmatan duniawi dan tidak bisa mengendalikan diri, tidak memiliki penguasaan diri. Itu adalah tindakan-tindakan yang mencerminkan orang yang tidak mengenal Allah lebih dalam. Hal ini seperti yang digambarkan oleh Rasul Paulus, ya, sebagai orang-orang yang adalah seteru salib Kristus. Dalam Filipi 3 ayat 19 saya akan bacakan. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai umat Tuhan sepatutnya kita bisa berhikmat mengendalikan keinginan-keinginan kita. Kita memiliki kemampuan untuk berhenti dalam mengkonsumsi makanan dalam taraf tertentu. Marilah kita belajar untuk menikmati berkat jasmani dari Tuhan secukupnya sesuai kebutuhan tubuh kita. Dan ini pula menunjukkan iman kita, bahwa kita percaya bahwa hari esok, bahkan hari-hari selanjutnya, Tuhan tetap akan mencukupkan kebutuhan jasmani kita. Di samping itu, perlu kita sadari secara medis, makanan berlebihan akan berdampak negatif bagi tubuh kita. Tuhan sudah menentukan berapa banyak nutrisi yang kita butuhkan setiap hari. Dan jika berlebihan, justru akan menimbulkan penyakit bagi kita.
Jelas hal ini tidak ingin kita alami, dan Tuhan juga tidak mau kita menderita kesusahan karena penyakit oleh karena perbuatan kita sendiri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita dengan pertolongan Tuhan boleh dengan bijak menikmati berkat-berkat jasmani dari Tuhan secukupnya setiap hari. Dengan demikian kita bisa memuliakan Tuhan melalui tubuh kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk renungan pada hari ini, mengingatkan kami untuk boleh mengendalikan keinginan-keinginan kami Tuhan, khususnya dalam mengkonsumsi makanan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami sehingga kami boleh senantiasa dengan penuh hikmat boleh menikmati berkat Tuhan secukupnya setiap hari ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan sendiri senantiasa terus bersama-sama dengan jemaat-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan menolong mereka dalam menghadapi setiap tantangan iman mereka. Terpuja nama-Mu Tuhan, inilah doa kami naikkan hai dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.